Ikan ini kayak diedit, tapi sebenarnya emang kayak gitu. Di real life, sunfish adalah ikan bertulang terbesar di dunia. Beratnya bisa lebih dari 1 ton, tapi justru dikenal sangat rapuh. Sunfish sering berjemur di permukaan laut untuk menghangatkan tubuh dan membersihkan parasit. Tapi kalau terlalu lama di permukaan, mereka bisa stres, overheating, bahkan mati. Ikan ini dianggap nggak berguna, tapi justru membantu supaya ubur-ubur tidak overpopulasi. Alasan hewan ini tidak punah adalah karena sekali bertelur, mereka menghasilkan sekitar 300 juta telur. Daging sunfish dianggap tidak enak dan berlendir. Banyak predator menggigit sebagian tubuhnya, lalu pergi. Karena rasanya tidak menarik. Sunfish bukan lemah karena bodoh, tapi karena tubuhnya berevolusi dengan cara yang ekstrem. Kelihatannya lucu, tapi hewan ini punya sisi gelap. Namanya platypus. Salah satu mamalia paling aneh di dunia. Walaupun mamalia, platypus bertelur, bukan melahirkan. Dia juga menyusui, tapi tanpa puting. Susunya keluar dari pori-pori kulit yang bikin serem. Platypus jantan punya taji berbisa di kakinya. Racunnya nggak membunuh manusia, tapi sakitnya bisa bertahan berbulan-bulan. Platypus berburu pakai deteksi listrik, bahkan saat mata dan telinganya tertutup. Lebih aneh lagi, platypus tidak punya lambung di alam liar. Yang lucu, belum tentu aman. Kenalkan, ini kapibara, si hewan pengerat raksasa. Dia dijuluki hewan paling santai di dunia karena sifatnya yang super tenang dan tidak agresif. Lihat saja, hewan lain seperti monyet, burung, dan kura-kura nyaman berada di dekatnya. Mereka sering menumpang duduk atau bahkan tidur di punggungnya. Rahasianya, kapibara adalah makhluk sosial yang sangat cinta damai. Ketika merasa terancam pun, dia tidak akan melawan. Dia lebih memilih untuk diam membeku atau langsung lari dan bersembunyi di dalam air. Kita semua bisa belajar dari filosofi hidup kapibara. Hidup tenang, tanpa ribet. Hewan kecil ini bikin buket bunga buat pasangannya. Dan itu bukan editan, namanya pica. Sekilas mirip hamster, tapi sebenarnya masih satu keluarga dengan kelinci. Pika sering terlihat mengumpulkan bunga dan tanaman segar, lalu menaruhnya di dekat sarang. Penelitian menunjukkan tanaman segar ini berperan dalam menarik perhatian pasangan. Selain romantis, bunga-bunga ini juga dikeringkan menjadi hay pile, yaitu cadangan makanan untuk bertahan hidup saat musim dingin. Meski imut, pika adalah hewan yang sangat teritorial. Mereka akan berteriak nyaring kalau wilayahnya diganggu. Pika aja effort pakai bunga asli. Masa kamu cuma pakai hay? Subscribe buat fakta lainnya ya.